Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, praktikum kali ini adalah penentuan larutan isotonis. Untuk tujuan dari praktikum kali ini adalah yang pertama, mengetahui cara pembuatan larutan isotonis. Kemudian yang kedua, mengetahui cara menyiapkan larutan dengan berbagai konsentrasi. Yang ketiga, mengetahui struktur sel yang setelah diberikan perlakuan NaCl berbagai konsentrasi. Nah, adapun alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini yaitu alatnya yang pertama ada gelas ukur, kemudian gelas beker, pipet tetes, objek gelas, dan cover gelas. Kemudian ada mikroskop yang akan kita gunakan untuk pengamatan dan neraca Al-Haus yang akan kita gunakan untuk menimbang bahan. Selanjutnya, bahan yang kita gunakan yaitu ada Aquades, NaCl, dan sel kulit luar bawang merah. Selanjutnya, syarat kerja yang harus kita lakukan dalam praktikum penentuan larutan isotonis yang pertama adalah buatlah larutan NaCl dengan konsentrasi 0,7%, 0,9%, dan 1,2% berdasarkan konsentrasi larutan stok NaCl 1 molar. Terlebih dahulu, dihitung dan ditentukan volume yang diperlukan untuk setiap konsentrasi. Selanjutnya, kita tentukan volume yang dibutuhkan untuk melarutkan NaCl. Nah, kita kan akan membuat NaCl 1,2% dan NaCl 0,7%. Sebelum membuat itu, kita terlebih dahulu tentukan dulu NaCl ini mau kita larutkan dalam berapa mili larutan, ya kan? Nah, dalam praktikum kali ini kita tentukan NaCl 1,2% ini akan kita larutkan dalam 10 mili larutan. Sebenarnya ini bebas, boleh 50 mili, boleh 250 mili, boleh 100 mili, tapi pada praktikum kali ini kita tentukannya 10 mili, ya. Jadi NaCl akan kita buat dalam 10 mili larutan. Kemudian kita hitung dengan rumus M1 dikali V1 sama dengan M2 dikali V2. Nah, NaCl 1,2% di sini maksudnya adalah NaCl itu NaCl 1,2 gram dilarutkan dalam 100 mili larutan gitu. Jadi makanya ini 1,2 dikali 100. Kemudian M2 dikali V2. V2 kita tulis di sini 10. Kenapa 10? Karena sudah kita tentukan volume yang akan kita butuhkan adalah 10 mili gitu. Sekarang tinggal kita cari M2-nya berapa. Nah, kita hitung M2 ditemukan 12 gram. Jadi jumlah NaCl yang kita butuhkan untuk dilarutkan itu 12 gram. Ya. Kemudian NaCl 0,7% dalam 10 mili. Kita sama ya sama yang sebelah sana, kita tentunya nilainya 10 mili. Kita hitung dengan perhitungan yang sama dan didapat 7 gram. Jadi NaCl 0,7% ini kita larutkan 7 gram NaCl dalam 10 mili larutan. Itu. Jadi untuk NaCl 1,2% kita butuhkan adalah 12 gram NaCl. Untuk NaCl 0,7% yang kita butuhkan adalah 7 gram NaCl. Selanjutnya kita akan membuat larutan NaCl 1,2% dan 0,7%. Nah, setelah tadi kan sudah melakukan perhitungan. Untuk larutan NaCl 1,2% kita perlu menimbang 12 gram NaCl. Sekarang kita timbang 12 gram NaCl. Setelah kita dapatkan NaCl 12 gram, kita masukkan ke dalam gelas beker.
Kemudian NaCl dilarutkan dengan Aquades sebanyak 10 mili seperti yang sudah kita tentukan tadi. Nah, 10 mili larutan Aquades kita ukur menggunakan gelas ukur. Sudah kita dapatkan 10 mili, kemudian kita larutkan dengan NaCl 12 gram. Nah, begitu pula dengan NaCl 0,7%. Setelah kita hitung tadi, yang dibutuhkan adalah 7 gram. Kita timbang dulu 7 gram, kemudian kita masukkan ke dalam gelas beker dan dilarutkan dengan 10 mili Aquades. Selanjutnya adalah membuat preparat dengan menyayat bawang merah setipis mungkin. Hati-hati saat menyayatnya. Lalu diletakkan di atas objek gelas, lalu ditetesi dengan 2 tetes air, dan ditutup dengan cover gelas. Usahakan jangan sampai menggelembung. Keempat preparat yang sudah disiapkan ditetesi dengan 4 larutan yang berbeda. Yang pertama ada Aquades, kemudian ada NaCl 0,7%, kemudian NaCl 0,9% yang sudah siap digunakan. Nah, kemudian kita tetesi preparat yang sudah siap. Preparat pertama kita tetesi dengan Aquades normal. Kemudian preparat kedua kita tetesi dengan NaCl 0,7%. Kemudian preparat ketiga kita tetesi dengan NaCl 0,9%. Dan preparat terakhir kita tetesi dengan NaCl 1,2%. Setelah ditetesi, kita tutup dengan cover gelas. Selanjutnya, keempat preparat kita amati menggunakan mikroskop. Kita mulai mengamati preparat ya. Pertama kita siapkan mikroskopnya seperti tadi. Terus kita sudah menyiapkan ya ini preparatnya, yaitu sayatan sel kulit bawang. Terus setelah kita udah siap ininya, taruh kaca preparat ke bawah sini, dijepit. Kemudian kita amati dengan menggunakan perbesaran lemah terlebih dahulu. Ini yang warna merah. Kita amati. Nah, sudah kelihatan ya. Itu untuk perbesaran lemah. Kemudian kita ganti perbesarannya menjadi perbesaran yang lebih kuat. Ganti. Kita amati lagi. Nah, sudah terlihat jelas. Nah, ini untuk satu preparat ya. Kemudian jika sudah teramati, kita ganti dengan preparat yang lain. Caranya sama ya seperti tadi, cuman ini aja, ganti preparat. Terus kita fokuskan ke perbesaran yang lemah terlebih dahulu, kemudian ke perbesaran yang lebih kuat. Terima kasih. Setelah diamati dengan mikroskop, terlihat hasilnya sebagai berikut. Larutan isotonik ketika menggunakan NaCl 0,9%. Ketika menggunakan larutan NaCl 0,7%, terjadilah hipotonik.
Sel mengalami hipertonik ketika menggunakan NaCl 1,2%. Sel terlihat normal ketika menggunakan Aquades. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.